Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumaria, NPM 1940101001. Nama saya Yusuf Sapu, NPM 1940101002. Jurusan Aquakultur Lokal A1. Nama saya Yusriadi, NPM 1940101004. Nama saya Patri Stefania, NPM 1940101003. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari oceanografi. Oceanografi yaitu gabungan kata Yunani yang berarti samudra dan menulis. Juga disebut oceanologi atau ilmu kelautan. Adalah cabang ilmu bumi yang mempelajari samudra atau lautan. Ilmu ini mencakup berbagai topik seperti organisme laut dan dinamika ekosistem, arus samudra, gelombang, dan dinamika geofisika, lempeng tektonik dan geologi dasar laut, dan berbagai zat kimia dan fisika di dalam lautan dan perbatasannya. Topik-topik yang beragam ini menggambarkan berbagai macam disiplin ilmu yang digabungkan para oceanograf untuk memperdalam pengetahuan akan lautan dunia dan memahami proses di dalamnya, yaitu astronomi, biologi, kimia, klimatologi, geografi, geologi, hidrologi, meteorologi, dan fisika. Paleoceanografi mempelajari sejarah lautan dalam artian sejarah geologinya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya mempelajari oceanografi. Sebenarnya, oceanografi sudah mulai dikembangkan sejak awal abad ini, yaitu abad 20. Tetapi karena sangat sedikit orang yang tertarik pada ilmu-ilmu kelautan, maka ilmu oceanografi di Indonesia belum berkembang sebagaimana mestinya, seperti di negara-negara lain. Pentingnya mempelajari oceanografi dan kaitannya dengan kehidupan manusia yang pertama yaitu penangkapan ikan. Dalam mempelajari oceanografi, kita tidak dapat terlepas dari suhu dan salinitas kadar garam air laut. Pengetahuan yang mendalam mengenai suhu dan salinitas merupakan salah satu modal pokok untuk mempelajari segi-segi lain yang terdapat di laut. Contoh lain, ikan-ikan jenis tertentu senang pada suhu dan salinitas tertentu di laut. Kemudian yang kedua, keselamatan pelayaran dan arus laut. Pada oceanografi dipelajari mengenai arus laut. Mengapa bisa terjadi arus laut? Perubahan pola arus laut pada suatu perairan sangat penting diketahui karena sangat erat hubungannya dengan keselamatan kapal-kapal, terutama pada kapal-kapal kecil yang digerakkan oleh angin. Kemudian yang ketiga, pendangkalan pantai. Pengetahuan arus bukan hanya untuk pelayaran saja, tapi juga bidang-bidang lain seperti proses pendangkalan atau erosi di dasar laut. Arus laut, terutama di pantai, akan mendangkalkan suatu perairan dengan membawa partikel-partikel ke tempat tersebut dan keadaan sebaliknya dapat terjadi. Keadaan ini penting diketahui di dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yang keempat, yaitu pasang surut dan dampaknya. Naik turunnya tinggi atau pasang dan surut permukaan air laut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya tarik bulan dan matahari. Dalam bidang oceanografi, keadaan ini sangat penting. Pengetahuan mengenai pasang surut ini diperlukan, misalnya dalam hal membuat tambak-tambak, tempat pemeliharaan ikan bandeng, dan sawah pasang surut. Sejarah perkembangan oceanografi. Sejarah perkembangan oceanografi dimulai ketika manusia mulai tertarik terhadap lautan pada masa awal peradaban manusia. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, sekitar tahun 400 sampai tahun 300 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles melakukan penelitian tentang organisme laut yang berisi tentang penjelasan dan klasifikasi hewan dan tumbuhan laut serta beberapa gambaran tentang kehidupan bawah laut. Penelitian ini kemudian dituliskan ke dalam buku berjudul Historia Animalium yang beberapa isinya memuat tentang zoologi dan biologi laut. Lalu pada abad ke-1 sebelum Masehi, orang-orang mulai memperhatikan gerak pasang surut air laut dan letak bulan purnama untuk membuat prediksi gelombang laut. Pada abad ke-15 Masehi, Ferdinand Magelhaens, seorang penjelajah dari Portugis, melakukan perjalanan dari Spanyol menuju rute arah barat ke Kepulauan Rempah-Rempah
untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Lalu, pada abad ke-18 Masehi, James Cook, seorang navigator dan penjelajah dari Inggris, melakukan perjalanan sebanyak 3 kali ke Samudra Pasifik hingga ia berhasil membuat titik-titik pantai utamanya dan membuat peta Samudra Pasifik dan berhasil menunjukkan adanya daratan yang selalu tertutup es di sebelah bagian selatan kutub. Sejarah perkembangan oceanografi di Indonesia bermula pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1905 ketika Dr. J.C. Koningsberger atau lebih lengkapnya Dr. Jacob Christian Koningsberger mendirikan Visage Station atau stasiun perikanan di Pasar Ikan Jakarta. Dr. J.C. Koningsberger ini merupakan seorang ahli zoologi yang saat itu juga menjabat sebagai Kepala Museum Zoologi di Bogor. Lembaga ini didirikan untuk melakukan penelitian terhadap biota laut yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perjalanan waktu, lembaga ini mengalami beberapa kali pergantian nama. Pada tahun 1915, lembaga ini bernama Visage Station de Batavia atau Stasiun Perikanan di Batavia. Berdasarkan SK pemerintah Belanda pada tanggal 31 Juli 1911 nomor 37, lembaga ini secara resmi masuk dalam struktur Esland Planetarium atau Taman Botani Eslands. Pada tahun 1922, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Laboratorium voor det Onderzoek der Zee atau disingkat LOZ atau yang berarti Laboratorium Penelitian Laut di bawah pimpinan Dr. A.L.J. Sunier. Pada tahun 1949, lembaga ini berganti nama menjadi Laboratorium Penyelidikan Laut. Lalu pada tahun 1955, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Lembaga Penyelidikan Laut di bawah pimpinan Profesor Klaus Wirthy. Lalu pada tahun 1962, lembaga ini kemudian berganti nama lagi menjadi Lembaga Penelitian Laut dan merupakan salah satu bagian dari Lembaga Biologi Nasional atau MIPI. Lalu pada tahun 1970, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 10 tahun 1970, lembaga ini ditetapkan sebagai lembaga berskala nasional dan merupakan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan namanya diubah lagi menjadi Lembaga Oceanologi Nasional atau disingkat LON. Pada tahun 1986 terjadi reorganisasi di LIPI. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 1 tahun 1986, nama Lembaga Oceanologi Nasional atau LON diubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Oceanologi strip LIPI atau disingkat Puslitbang LIPI di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tahun 2001, berdasarkan keputusan Kepala LIPI nomor 115/M/2001, Puslitbang Oceanologi strip LIPI diubah lagi namanya menjadi Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, tetapi di bawah Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian. Analisis oceanografi perikanan. Penelitian ini dimulai dari Januari hingga Mei 2011, bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor oceanografi dan hasil tangkapan di perairan Laut Banda. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh parameter oceanografi secara bersama-sama dan secara individual terhadap hasil tangkapan. Hasil analisis agregensi berganda diketahui bahwa dari 5 parameter oceanografi secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan ini dapat dilihat dari hasil uji F dengan nilai signifikasi. Hasil uji T menunjukkan secara individual terhadap 3 dari 5 faktor oceanografi yang berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan, di antaranya suhu permukaan laut, SPL, kedalaman, kecepatan arus. Peran oceanografi perikanan. Peran terhadap dinamika oceanografi, kesuburan suatu perairan, kelimpahan ikan pelagis secara spasial maupun temporal. Model hidrodinamika 3 dimensi yang dikenal dengan sebutan
Hybrid Coordinate Ocean Model digunakan untuk dalam penelitian untuk mensimulasikan dinamika evaluasi arus serta temperatur air laut baik secara spasial, horizontal, dan vertikal maupun temporal. Fungsi oceanografi perikanan yang pertama itu untuk mempelajari atau memanfaatkan jenis-jenis sumber daya alam hayati laut. Dengan adanya oceanografi perikanan, kita bisa mempelajari tentang sumber daya hayati yang ada di dalam laut. Berbagai jenis ikan dan biota laut bisa dijadikan sebagai sumber pangan dan juga sebagai bahan obat-obatan. Oceanografi perikanan ini berfungsi sebagai pengetahuan untuk mengetahui keberadaan sumber daya alam laut tersebut, kemudian mengetahui potensinya, cara memperolehnya, dan cara mengolahnya, serta bagaimana cara membudidayakannya agar tidak cepat punah. Yang kedua, untuk memanfaatkan sumber daya non-hayati. Artinya, dalam laut banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan, seperti mineral dan bahan galian lainnya, minyak bumi, gas alam, energi panas, arus laut, gelombang, dan pasang surut. Sama seperti dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut, oceanografi perikanan ini bisa juga digunakan sebagai pencari sumber daya non-hayati laut, kemudian mengetahui potensi dan karakter sumber daya tersebut. Yang ketiga, untuk memanfaatkan laut sebagai sarana berkomunikasi. Artinya, peletakan kabel dalam laut. Oceanografi ini digunakan untuk menentukan tempat yang tepat untuk memasang dan meletakkan posisi kabel yang tepat agar kabel bisa digunakan secara maksimal. Yang keempat, untuk dimanfaatkan atau memanfaatkan laut sebagai sarana perdagangan dan transportasi. Artinya, oceanografi perikanan ini itu bisa digunakan untuk menentukan jalur-jalur pelayaran, fenomena-fenomena yang terjadi, dan tempat berlabuh yang aman. Fungsi yang kelima yaitu untuk menentukan batas-batas dan juga pertahanan negara. Oceanografi perikanan ini digunakan untuk menentukan batas-batas laut dari suatu negara yang ada di laut, dan juga menentukan untuk tempat yang tepat meletakkan armada pertahanan. Fungsi yang keenam yaitu menjaga lingkungan laut dari kerusakan dan pencemaran lingkungan karena aktivitas manusia. Oceanografi perikanan itu ada bermacam-macam. Pertama, oceanografi kimia atau chemical oceanography. Artinya oceanografi ini mempelajari semua reaksi kimia yang terjadi dan distribusi unsur-unsur kimia di samudra bahkan di dasar laut. Kemudian yang kedua itu oceanografi geologi atau geological oceanography. Oceanografi ini mempelajari konfigurasi cekungan laut, kemudian asal-usul cekungan laut, sifat batuan dan mineral yang dijumpai di dasar laut, dan berbagai proses geologi di laut. Oceanografi geologi bisa juga disebutkan dengan istilah geologi laut, marin atau marine geologi. Yang ketiga itu oceanografi fisika atau physical oceanography. Oceanografi ini itu mempelajari tentang berbagai aspek fisika air laut, seperti gerakan air laut, distribusi temperatur air laut, transmisi cahaya, suara, dan berbagai tipe energi dalam air laut, dan interaksi udara atau atmosfer dan laut atau hidrosfer. Yang keempat itu oceanografi biologi atau biological oceanography. Ini mempelajari tentang tipe-tipe kehidupan di laut, distribusinya, saling keterkaitannya, dan aspek lingkungan dan kehidupan di laut.